saya hormati para pejabat tinggi media dan Pratama di lingkungan Kementerian Agri BPN, yang saya hormati para pemret, redaktur, awak media sekalian yang berbahagia. Malam hari ini saya sungguh merasa berbahagia karena bisa bertemu dengan rekan-rekan media sekalian. Bagi saya, kenal dengan media sejak saya menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Dan pada waktu itu memang menangani permasalahan jatuhnya pesawat di Laut Jawa, Air Asia tidak salah. Sehingga saya banyak hubungan dengan awak media untuk memberitakan bagaimana perkembangan evakuasi dan lain sebagainya. Dan kegiatan gathering ini sebetulnya agak tertunda karena kita menghadapi bencana non alam yaitu COVID-19. Hampir 2 tahun kita tidak bertemu, khususnya di lingkungan Kementerian Agri BPN. Dan pada waktu itu saya masih menjabat sebagai Panglima TNI dan harus menangani permasalahan-permasalahan mulai dari penyiapan Natuna, kemudian Pulau Seribu, bagaimana melaksanakan vaksinasi, dan akhirnya tahun 2021 Husnul Khotimah selesai Panglima TNI, COVID-nya turun. Saya ingin menyampaikan kepada para pejabat ATR BPN bahwa pentingnya kita bersinergi dengan para awak media, karena ketika kita bersinergi dengan bagus, maka seluruh kegiatan yang dibuat oleh ATR BPN itu akan berdukung dengan baik dan informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Dan kebetulan sekali Bapak-bapak dan Ibu sekalian, awak media, saya melanjutkan apa yang pernah dulu disampaikan kepada Pak Mahfud MD dan terbalik. Nah, kalau sekarang saya adalah dari pertahanan menjadi pertanahan. Kalau Pak Mahfud MD dulu adalah mendapatkan informasi pertahanan, tapi Pak Mahfud bilang, enggak, mungkin saya pertanahan. Suatu hari saya rapat bersama Pak Mahfud MD, rapat masalah konflik agraria. Kemudian di akhir rapat Pak Mahfud MD menyampaikan, sekarang waktunya Pak Menteri Pertanahan menyampaikan kesimpulan. Saya sampaikan, Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam, mendingan kalau menyampaikan ke saya jangan Menteri Pertanahan, Pak, Menteri ATR saja. Takutnya nanti keliru jadi pertahanan. Pak Mahfud MD langsung respect, Pak. Ini dari saya ini. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya dilantik menjadi Menteri ATR BPN, ada 3 tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden ke saya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Yang pertama adalah percepatan TPSL, tanah untuk rakyat, sebanyak 126 juta bidang harus segera diselesaikan sesuai dengan rencana sampai dengan tahun 2025. Dan kami sudah menyelesaikan untuk sertifikatnya adalah sebanyak 80 juta. Dan untuk peta bidangnya sebanyak hampir atau bahkan lebih 100 juta. Sehingga kurangnya 26 juta, kita sudah bikin satu roadmap bahwa untuk tahun 2023 ini kita selesaikan 11 juta bidang, 2024 juga 11 juta bidang, dan 2025 kurang lebih tinggal 3,5 juta bidang. Sehingga seluruh wilayah di Indonesia nanti harapan kami terdaftar. Memang setelah terdaftar di kantor, kami ingin sebetulnya melaksanakan digitalisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih permasalahan sertifikat itu. Kami menggunakan satu sistem blockchain yang kami rencanakan sehingga kita bisa link dengan kependudukan Dukcapil, dan semua permasalahan kepemilikan itu bisa kita cover. Dan apabila nanti terjadi perubahan
software, maka kita untuk migrasinya juga gampang kalau saya lihat dari blockchain itu. Harapan kami dengan digitalisasi ini masyarakat mudah untuk melihat. Memang arahnya kami semuanya akan melaksanakan digitalisasi, namun memang masih justru dengan melaksanakan digital itu malah justru agak sedikit ribet. Kenapa? Karena masyarakat masih menginginkan hard copy-nya, jadi complementing-nya ini masih diperlukan. Namun kami tidak boleh berhenti untuk melaksanakan program itu terus. Yang kedua yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ke saya adalah menangani masalah sengketa dan konflik agraria. Wah, ini permasalahan sejak mungkin Indonesia merdeka, kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 1960, kemudian sampai sekarang ini masalah konflik tumpang tindih antara tanahnya PTPN dengan masyarakat, antara tanahnya perhutani, KLHK yang diduduki masyarakat, juga antar masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masalah sengketa atau masalah mafia tanah. Mafia tanah itu 1000 muka, Pak, bermacam-macam. Yang saya terima di kantor hampir tiap hari 5 sampai 8 itu adalah menyampaikan permasalahan tanah dan mereka ingin selesainya cepat. Kami terima dan kami berikan solusinya. Mereka inginkan apa? Sadet-sadet. Sekarang datang, besok sudah selesai. Kami menyadari karena mereka itu sudah menunggu lama untuk menyampaikan ini dan baru kali ini bisa diterima siapapun. Sehingga kami harus benar-benar saya terima. Dan saya memang sampaikan kepada para dirjen, BPN, apa yang sudah menjadi janji saya dan saya menyelesaikan, tolong dicatat dan tindak lanjuti di lapangan. Urusan nanti permasalahan masih karena masalah lain, sehingga ada keterlambatan, namun kita sudah menyampaikan dan berikan surat keterangannya. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran negara untuk rakyat terkait permasalahan tanah ini ada. Dan yang ketiga adalah permasalahan kesiapan memberikan dukungan tata ruang di IKN. Yang paling menarik adalah ketika saya menjadi menteri, sehari setelah itu saya coba berusukan bertanya kepada, tidak usah jauh-jauh, tetangga-tetangga dekat saya di Halim, Jakarta Timur, saya tanya, Bapak rumahnya sudah bersertifikat? Belum, Pak, tapi ada program apa itu, Pak, ya? Pronat, oh PTSL, oh ya Pak, PTSL. Sudah dapat belum, Pak? Oh ya, nanti saya coba telusuri. Kemudian saya tanya lagi, gimana kalau ketemu dengan orang-orang BPN? Wah, BPN itu saya kalau ketemu agak ngeri, Pak. Kenapa? Roto angel itu. Kenapa roto angel? Ya kalau saya tahu BPN itu karena paling tidak, ya saya, daripada berbelit, mendingan saya melalui notaris atau melalui kita sampaikan kepada kuasa untuk ngurus tanah saya biar cepat, Pak. Oh begitu. Di situ saya tangkap, oh perlunya kita memberikan pelayanan ke masyarakat supaya masyarakat juga tenang dan berani ngurus tanahnya sendiri. Karena masyarakat juga tidak tahu bahwa untuk menanyakan bahwa sertifikat ini tanah ini ada sertifikatnya atau tidak, minta keterangan itu kalau di kantor BPN hanya 50.000. Tapi kalau melalui kuasa, melalui PPAT mungkin 50.000, nanya apalagi 50.000. Wah, nanti total jenderalnya lebih dari itu. Itu saya catat. Dan mulai saat itu saya juga belusuan ke kantor BPN dan saya sampaikan kalau ada masyarakat yang minta pelayanan di sini tidak dilayani,
dan tidak diberikan senyuman, maka kepala BPN-nya atau kakantahnya saya aneh sampai dengan penggantian. Rupanya mulai banyak inisiatif untuk bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat. Akhirnya adalah pelataran. Jadi pelataran ini adalah pelayanan untuk Sabtu dan Minggu, karena memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hari Senin sampai Jumat mereka kerja, dan kita berikan pelayanan Sabtu Minggu dan diberikan ke kartu merah. Selalu saya sampaikan, siapa saja yang mengurus surat tanahnya sendiri, minta pelayanan ke BPN yang datang sendiri sesuai KTP, maka silahkan masuk ke loket khusus dengan kartu merah. Yang mengurus tanah 10 sampai 15 karena itu adalah kuasa, maka diberikan tempat yang lain. Nah, dari situ mulailah ada perubahan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini baru pelayanan dan sampai sekarang sudah saya laksanakan dan selalu saya cek, memang antusias masyarakat sudah ada. Namun belum tersebar ke seluruh wilayah, masyarakat belum tahu program pelataran. Termasuk program kita ada WhatsApp untuk melakukan pengaduan. Itu juga masyarakat belum tahu. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini dengan awak media, masyarakat tahu bahwa BPN sudah berbenah. Termasuk jangan takut apabila ada yang mencoba-coba menipu mafia tanah, silakan dilaporkan melalui WhatsApp. Bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila kita turun di lapangan, itu merasakan betapa masyarakat itu perlu perlindungan, kepastian hukum. Saya pernah turun ke wilayah Kediri. Di situ ada masyarakat yang bekerja di satu perusahaan. Mereka hidup di bedeng-bedeng kecil gitu. Kemudian setelah 25 tahun, rupanya HGU-nya ini tidak diperpanjang karena memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan HGU ini akhirnya tanahnya dipekerjakan kepada masyarakat, dan masyarakat ingin kepastian. Saya hanya ngerjakan saja, ditarik sewa, sedangkan saya tidak punya rumah dan sebagainya. Pada program apabila HGU itu habis, maka itu bisa diambil oleh negara dan diredis. Masyarakat sangat mengharapkan, dan saya tanya, Ibu di sini udah berapa lama? Saya 35 tahun Pak, sejak ada perusahaan ini. Anaknya berapa? 3. Tidurnya ya di sini ini, cuma bedeng. Iya Pak. Terus sudah punya rumah? Ya belum, ya ini rumah saya. Harapannya apa? Harapannya kalau saya diberikan tanah, saya akan usaha, kemudian bisa nyekolahkan anak-anak saya. Nah, dari situ akhirnya program redis yang kita laksanakan ini sudah bisa selesai. Dari target 600.000 hektar untuk HGU itu sudah tercapai 1,2 juta. Jadi sudah 279%. Dan redis yang kita berikan, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu tidak kita biarkan kita memberikan aset, namun kita juga memberikan akses kepada mereka. Kita kenalkan ke perbankan.